Pada video ini, kami akan menampilkan penerapan nilai-nilai komitmen mutu dalam pelaksanaan pelayanan publik. Adapun isu yang kami bahas adalah perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene. Adapun beberapa kegiatan yang kami lakukan yaitu melakukan pelaporan narkotika psikotropika pada aplikasi SIPNAP secara rutin. Dengan output pelaporan pemasukan dan penggunaan obat narkotika psikotropika terlapor secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulannya sesuai yang dipersyaratkan dalam aturan BPOM. Keterkaitan substansi mata pelatihan. Pelaporan narkotika psikotropika pada aplikasi SIPNAP merupakan salah satu bentuk penerapan nilai komitmen mutu efisien melakukan pelaporan obat narkotika psikotropika dengan tepat dan cermat. Orientasi mutu melakukan perbaikan berkelanjutan. Adapun kontribusi terhadap organisasi, semangat inovatif dan profesional. Pengembangan sistem pelayanan resep elektronik atau e-resep. Tahapan kegiatannya yaitu menyediakan sarana dan merancang sistem peresepan elektronik, berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang terlibat terutama dokter, perawat, dan farmasi, mengintegrasikan data pasien ke dalam sistem. Output yang diharapkan dapat tercapai yaitu mengurangi kesalahan penulisan resep, pertukaran informasi obat secara cepat antara dokter, farmasi, dan perawat, mendokumentasikan secara rinci hal-hal yang dibutuhkan dalam pemberian resep untuk pengobatan. Keterkaitan substansi mata latihan. Dengan adanya kegiatan inovasi pengembangan resep elektronik dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien, sehingga terjaminnya mutu pelayanan yang dapat memuaskan pasien sebagai pengguna jasa layanan kesehatan. Dengan adanya kegiatan ini, ASN sebagai penyedia layanan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem yang mengarah pada pencapaian standar mutu pelayanan. Kegiatan selanjutnya adalah pengendalian stok obat di gudang farmasi. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu memperhatikan kesesuaian antara stok fisik dengan jumlah stok yang tercantum pada kartu stok. 2. Mengelompokkan obat-obat yang termasuk fast moving, slow moving, serta obat yang berpotensi memasuki masa dead stock. Yang ketiga, membuat perencanaan permintaan obat berdasarkan perhitungan buffer stok dan lead time pengiriman obat. Yang keempat, memberikan penandaan setiap item obat berdasarkan masa expire date. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pertama, mengurangi kesalahan dan selisih antara stok fisik dengan kartu stok. Yang kedua, meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian petugas gudang dalam pengelolaan obat yang ada di gudang farmasi. Yang ketiga, pengendalian obat expired date merupakan salah satu tugas utama gudang farmasi agar kualitas obat tetap terjaga dan meminimalisir kerugian rumah sakit. Keterkaitan substansi mata pelatihan, kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian stok obat di gudang farmasi merupakan perwujudan komitmen bersama untuk menjaga mutu obat sehingga pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun kontribusi terhadap organisasi adalah terwujudnya sasaran pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. Melakukan pencatatan administrasi pasien secara lengkap dan baik merupakan hal yang penting dalam pelayanan publik. Mengidentifikasi pasien yang akan di follow up dan melakukan follow up kepada pasien yang membutuhkan kontrol obat. Dengan melakukan layanan tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan dan meningkatkan efektivitas dalam pelayanan yang diberikan. Baik, selanjutnya kegiatan yang terakhir, yaitu pengajuan penerapan sistem informasi manajemen di rumah sakit atau yang biasa dikenal dengan SIM-RS. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, melakukan survei dan polling terkait penerapan SIM-RS. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosialisasi penyelenggaraan SIM-RS. Dan yang terakhir, mengajukan penerapan sistem informasi manajemen di rumah sakit.
Untuk output yang diharapkan yaitu dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat meningkatkan dan memperbaiki sistem pelayanan di rumah sakit yang masih menggunakan sistem secara manual dan memudahkan segala pegawai di rumah sakit dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan yaitu kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penerapan dalam menjaga komitmen mutu di tempat tugas karena dengan terlaksananya kegiatan ini maka dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para staf atau pegawai. Kontribusi terhadap organisasi yaitu kegiatan ini dapat menghasilkan informasi yang lengkap setiap saat. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan juga bisa jadi lebih cepat, akurat, dan lebih mudah untuk diakses.